Maafkan. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya, kembali hari ini kita menyambung ya apa yang kemarin sempat kita sudah mulai share mengenai mesbah ya, pemulihan mesbah bagi penuaian jiwa-jiwa. Jadi sebagaimana saya sudah sampaikan minggu yang lalu, bagaimana akhirnya kita melihat dalam masa-masa sekarang ini, situasi pandemi ini, ada berkat tersembunyi, ya, ada sesuatu yang memang Tuhan kita yang mengasihi kita semuanya, ya, kita dibawa untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita dibawa untuk punya waktu untuk merenungkan, untuk mengevaluasi, untuk kita melihat kembali di mana kita sekarang, ya. Karena begitu banyak waktu, terutama di awal-awal pandemi ya, semua orang ada di rumah, semua orang berhenti dari semua kegiatannya, semua orang kemudian akhirnya masuk ke dalam masa perhentian benar-benar ya. Kita mengalami itu bulan demi bulan, ya. Mungkin kesininya akhirnya kita setelah mulai mendapatkan, kita mulai lagi dengan sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi kalau dari kami pribadi, apa yang kami tangkap, karena kami sangat menggeluti dan kami memilih untuk menekuni melayani Tuhan lewat menara doa, jadi kami betul-betul menyoroti semuanya dari menara doa, mesbah ya. Ibu-ibu sekalian mungkin pasti semuanya udah mengenal ya istilah menara doa ya. Tetapi untuk sekedar refresh, untuk sekedar juga membangun pengertian agar kita sama-sama memaknai ya dengan satu pemahaman yang sama tentang apa itu menara doa ya. Kalau dibawa ke zaman perjanjian lama, Daud adalah seorang yang sangat identik ya dengan hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, seorang pribadi, ya salah satu tentunya Daud adalah salah satu yang sangat identik. Jadi bagaimana Daud memuji, menyembah Tuhan dan itu berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian Daud tidak hanya sampai kayak sekedar melakukannya sebatas katakan sambil lalu atau sembari jalan atau nyambi-nyambi, tetapi Daud benar-benar mengusahakan betul yang namanya penyelenggaraan doa, pujian, penyembahan ini. Karena kemudian Daud melakukan perekrutan, ya, merekrut itu di 1 Samuel 25 kita baca nanti Ibu semua yang baca di sana, merekrut hamba-hamba Tuhan, imam-imam, pemuji, penyembah, merekrut mereka yang juga punya karunia kenabian, ya, yang punya karunia-karunia profetik, yang bernubuat, ya istilahnya di situ ya, yang bernubuat. Dan semua itu di hire sedemikian rupa oleh Daud, jumlahnya itu sampai ratusan gitu ya. Dan mereka itu diberikan tugas-tugas dan diatur dalam tim, nah istilah kita sekarang tim gitu ya. Karena di sana dikatakan mereka diberikan tugas, akhirnya kita tahu Daud mengelompokkan semua orang ini di dalam 24 tim, dan 24 tim ini terus-menerus menyelenggarakan tugasnya siang dan malam. Ya, karena kita tahu siang dan malam sekarang itu ada 24 jam, mungkin dulu istilah jam belum dapat gitu ya. Tetapi kita tahu kemudian 24 jam satu hari satu malam, berarti kalau hitung cara perhitungan waktu sekarang tiap tim itu mestinya dapat tugas 1 jam gitu ya Ibu-ibu. Karena itulah kenapa kalau istilah menara doa itu juga terkenal dengan istilah prayer house 24/7. Ya, rumah doa 24 jam sehari untuk 1 minggu. Ya. Jadi itulah yang dikerjakan Daud kala itu. Dan itu model itu sekarang kita terapkan dalam dunia gereja modern ya. Tiap hari ada yang berdoa 24 jam. Kita mengenal istilah itu menara doa ya. Menara doa menyelenggarakan apa yang dulu dikerjakan Daud siang dan malam itu. Jadi ada kemudian muncul istilah aplikasi daripada pondok Daud di akhir zaman ini adalah menara doa ya. Jadi menara doa inilah yang kemudian kami tekuni ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Kemudian kami melihat definisi-definisi menara doa, definisi-definisi daripada jenis-jenis doa, kemudian
jenis-jenis juga apa ya namanya tuh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menaikkan doa pujian penyembahan ya. Apakah dilakukan pribadi, perorangan, kemudian secara lebih dari satu orang bagaimana, kemudian karena begitu banyak juga macam model orang menyelenggarakannya, kemudian dimulai katakanlah mengelompokkan itu dan diberilah istilah-istilah ya. Di antaranya kalau kita di menara doa ini, kemudian karena sekarang kita udah punya buku panduannya, dalam buku panduan itu ditulis sedemikian rupa, kalau doa pribadi kita sebut mesbah pribadi, kalau lebih dari satu diadakan masih di rumah, mesbah keluarga, ya. Kalau nanti kalau lebih dari satu keluarga, ada beberapa kelompok dari beberapa orang di sekitar di kita sebut itu kubu doa. Lalu ada lagi nanti yang lebih luas daripada itu, mungkin udah RT sebelah atau kecamatan sebelah ya, ikut bersama, butuhkan tempat yang lebih luas gitu ya. Kita udah mulai sebut itu namanya rumah doa. Lalu kemudian ada lagi doa bersama-sama di satu tempat, tetapi tujuannya adalah bagaimana menguji kewahyuan untuk kota, untuk bangsa, melibatkan, menghadirkan juga unsur-unsur lain non gereja. Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada otoritas pemerintahan di kota kita terkait dengan mungkin pesan-pesan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kita undang camat, bupati, wali kota, gubernur seperti itu ya. Itu namanya pangkalan doa ya. Lalu ada lagi doa bersama-sama yang kemudian ya kita langsung ke lapangan dengan iman memperkatakan apa yang kita tangkap dari Tuhan tentang kota ini atau tempat ini atau wilayah ini. Itulah doa keliling ya. Doa keliling pun akan menjadi sangat bermacam-macam juga gitu ya. Lalu terakhir ya, menara doa ya. Itu adalah jenis doa yang dikerjakan secara korporat, lebih dari satu orang, yang dilakukan bersama-sama. Jadi banyak ya macam-macamnya. Tentu saja banyak juga yang kita lihat manfaat-manfaatnya, dan hasil-hasilnya pun ya kan, dari pengalaman kita mencatat apa yang terjadi ketika kita berdoa secara bersama-sama di kubu doa, di rumah doa, di pangkalan doa, apa yang terjadi ketika kita melakukan satu doa keliling, ya, apa yang terjadi ketika kita berdoa di menara doa, gitu ya. Jadi memang banyak ya Bapak Ibu, ibu-ibu ya selalu. Jadi hari ini tentang mesbah. Dalam situasi pandemi ini kita banyak sekali mendengar dari hamba-hamba Tuhan bahwa ini memang kita sudah diperhadapkan kepada benar-benar di akhir zaman, sudah berada di akhir zaman. Ya, kalau dulu kita masih merasa kita sudah menjelang akhir zaman atau kita sudah di akhir memasuki akhir zaman, ya. Tetapi sekarang kita sudah di dalam akhir zaman. Ya, lewati kita lihat apa yang terjadi ya melalui COVID ya kan, kita tahu ya, kita dari sosmed memang macam-macam perlu diuji, perlu dicek lagi berita-berita mengenai asal usul daripada virus, ada rekayasa, ada yang mengatakan ini by design dan sebagainya. Intinya akhirnya ke ujung-ujung kemana-mana, ada yang hoax, ada yang benar tuh berita, tetapi tentu roh kita tahu. Kita bisa juga memberikan satu pertimbangan, kesimpulan, analisa, dan akhirnya ada kesimpulan, memang ini dari antikris. Kenapa? Ya udah, kalau antikris gimana dong? Kita harus bikin apa dong? Ya udah, harus dihadapi. Karena memang era antikris ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Firman Tuhan sudah mengatakan di akhir zaman akan ada antikris. Nah, kalau udah tahu ini akhir zaman, berarti antikris di sini. Jadi bagaimana kita supaya tidak antikris ini supaya tidak bekerja. Waduh, itu nggak bisa. Mereka harus bekerja. Hanya tinggal kita harus menang. Kita harus menang menghadapi mereka. Kita nggak boleh terkecoh, kita nggak boleh kalah. Ya, itu yang kita mau kerjakan sekarang. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk supaya kita bisa eksis, untuk kita bisa survive, untuk kita bisa menang? Nggak ada yang lain. Harus berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak ada yang lain. Harus berserah penuh kepada Tuhan. Ya, jadi karena itu kami melihat memang akhirnya kita harus kembali melihat mesbah kita. Harus bersama dengan Tuhan berarti kita membangun hubungan dengan Tuhan.
Ya, harus terus membangun mesbah dengan Tuhan, ya. Menaikkan doa, pujian, penyembahan itu adalah membangun mesbah di hadapan Tuhan. Ya, jadi pulihkan lagi. Kalau dulu kita pernah lakukan, kemudian agak kendor-kendor, lalu kemudian mulai menurun, lalu kemudian mulai suam, lalu kemudian ya hilang timbul, lama-lama hilang, gitu ya. Jadi hari-hari ini karena Tuhan mengasihi kita, ya, memang situasi ini harus kita hadapi. Tetapi kita lihat ini juga cara Tuhan ya yang sangat mengasihi kita untuk kita sadar, untuk kita kembali, untuk kita repositioning. Ya, pemulihan mesbah ini adalah juga masa di mana kita melakukan satu tindakan repositioning. Semuanya dibawa untuk repositioning. Cara bisnis kita, cara hidup rumah tangga kita, cara beribadah kita, cara hidup kita di hadapan Tuhan, semuanya repositioning. Ya, itu mungkin kalau di dalam lingkup pribadi, tetapi ada juga mungkin lingkup satu kerjasama, ya, kerja bersama gitu kan, apakah itu melalui perusahaan yang sekuler ataupun pelayanan-pelayanan yang dikerjakan bersama oleh anak-anak Tuhan lewat yayasan, lembaga dan sebagainya. Repositioning, semuanya di repositioning, karena semuanya akhirnya semua kembali berkiblat hanya semata kepada Tuhan saja, ya. Jadi karena akhir zaman ini juga salah satu yang akan kita lihat adalah terjadinya pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu itu hanya terjadi kalau dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan adalah kalau pemulihan itu dilakukan melalui mesbah. Hanya mesbah sarana yang paling tepat untuk kita memastikan bahwa ini akan pulih. Kita melakukan tindakan perbaikan, tetapi apakah perbaikan ini justru menjauh atau mendekat? Perbaikan atau kita melakukan evaluasi, evaluasinya ini adalah langkah-langkah yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau bukan. Hanya mesbah, dengan mesbah. Karena di mesbah Yesus datang. Di mesbah kita akan mendengar apa yang kita dengar, yaitu Dia yang datang ketika kita datang ke mesbah, yaitu dari Yesus. Jadi petunjuknya dari Yesus. Ya, repositioning, how to-nya, nah, nanti bla bla bla, nanti Tuhan kasih ya, lakukan ini itu, petunjuk-petunjuknya dari Tuhan, ya. Jadi kalau dari secara singkat aja Ibu-ibu, ya, kembali kita selalu dibatasi dengan waktu karena banyak sekali yang mau disampaikan ketika bicara soal ini. Saya mengambil 3 ayat aja. Banyak sekali sih sebenarnya, 3 ayat aja coba sore hari ini, ya. Karena kita, apakah kita minggu lalu sudah mulai baca? Ya? Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Ya, kita baca lagi, ya. Kalau udah, saya kemarin belum tandai, ini udah dibaca atau belum. Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Ya. Ayat yang kedua tadi dimulai dengan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah, inilah dia hal-hal yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Berarti hal-hal yang terjadi ini adalah hari-hari ini. Kita sudah berada di hari-hari terakhir itu, Bapak Ibu. Jadi dikatakan gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu, ya, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya." Jadi
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Ya, gunung-gunung tempat rumah Tuhan. Jadi kalau kita ya yang bergerak di dalam pelayanan transformasi, kegerakan pemulihan kota dan bangsa, ya hal-hal apa yang kita sentuh untuk terjadinya satu pemulihan kota dan bangsa, hal-hal apa yang harus kita tangani, harus kita kerjakan. Kita membaginya di dalam 7 bidang. Ya, banyak istilah di sini. Ada yang menggunakan istilah 7 bidang, ada menggunakan istilah atau 7 sphere dalam bahasa Inggrisnya, ada juga menggunakan istilah 7 pintu gerbang. Ada yang menyebutnya 7 raksasa, ada yang menyebutnya 7 pilar, tadi ulah ya 7 pilar. Lalu ada yang menyebutnya dengan 7 gunung. Ya, nah, kalau kami membaca ayat ini, kita dapat tema ya pada hari-hari yang terakhir di tempat hulu gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Jadi di 7 dari bidang yang disebut 7 sphere tadi, di atasnya, di puncaknya, ya kan, di posisi tertinggi dari semua bidang itu akan berdiri rumah Tuhan. Karena nanti orang akan berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Ayat berikut menulis seperti itu ya. Jadi memang di akhir zaman kita akan tahu bahwa Injil akan sampai ke ujung-ujung bumi. Di akhir zaman nanti akan terjadi bahwa semua orang akan mendengar berita itu, tentang mereka menolak atau tidak, yang penting berita udah sampai. Ya. Nah, lalu kemudian itulah diantaranya nubuatan-nubuatan akhir zamannya. Jadi kemudian inilah kemudian orang berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ke puncak gunung tertinggi. Ya, di sini disebutkan rumah Allah Yakub. Jadi jelas Tuhan yang mana. Di sini ayat ini disebut rumah Allah Yakub, berarti rumah Allah. Israel berarti tempat di mana rumahnya Tuhan Yesus. Ya, dan di sini dikatakan karena supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi nanti di akhir zaman semua orang minta arahan, pimpinan, pengajaran, tuntunan dari Tuhan Yesus untuk mereka mengerti dan mereka tahu bagaimana menjalankan bisnis. Ya, 7 gunung tadi kan diantaranya kita sebut dengan kalau dalam bahasa Inggris enak ingatnya ya, ABCD-nya gitu ya. Nah ini dia. Ya berarti minggu lalu saya udah lihat gambar ini, berarti minggu lalu kita udah singgung. Jadi ini Bapak Ibu, ini sangat serius, ini sangat penting ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama ibu-ibu di sini yang banyak mungkin ya menggeluti dunia marketplace di berbagai bidang ya di marketplace ya. Jadi gunung pendidikan, bagaimana kita membangun sekolah, bagaimana kita membuat sistem pendidikan yang sangat canggih, yang sangat mutakhir, ya kan? Nah, itu nanti anak Tuhan yang menentukan. Karena ayat ini bilang, mari kita belajar ke gunung, ke rumah Tuhan, rumah Allah Yakub. Berarti nanti anak-anak Tuhan atau kekristenan, ya kita sebut begitu saja, kekristenan akan menjadi penuntun dari semua hal yang menyangkut kehidupan masyarakat yang di 7 gunung tadi. Jadi sekarang untuk mendengar, ya sekarang tugas kita gereja, anak Tuhan, ketika nanti orang semua mau bilang mau datang ke rumah Allah Yakub, kita bikin apa? Apa persiapan kita? Tanya Tuhan, ya dong, ya kan? Kita tanya Tuhan, lalu tanyanya kemana? Pergi ke Gunung Kawi, mandi 7 kembang. Enggak, tanya Tuhannya datang ke Mesir. Tanya Tuhannya bangun doa pujian penyembahan. Ya kan? Kemudian Tuhan, ya itulah yang kita harus lakukan. Jadi intinya adalah pulihkan mezbah kita supaya kita ini bisa memberikan jawaban supaya gereja, kalau dikatakan bahwa gereja adalah jawaban dari permasalahan kota dan bangsa. Sampai pernah satu kali waktu ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya mendengar dari satu orang pemimpin rohani Kristen mengatakan, ketika Indonesia banyak mengalami tantangan, masalah, problem, di mana terjadi krisis multidimensi, ya kan, ekonominya, moralnya, segala bidang lah. Dikatakan morat-maritnya bangsa ini tanggung jawab gereja, dosa gereja. Saya waktu itu nggak ngerti apa maksudnya, dalam hati saya, Bapak ini kok tega banget sih.
Kan bukan gereja yang ngurusin pendidikan, bukan gereja yang ngurusin hukum peraturan undang-undang, bukan gereja yang diminta untuk mengerjakan ini dan itu untuk bangsa ini. Gereja ini cuma tanda kutip sorry ya, kan cuma nonton doang. Kok disalahin gereja? Ternyata gereja salah karena gereja tidak mengambil bagian, tidak melakukan tugasnya. Nah, ini dia sekarang. Kita sebagai gereja sekarang harus sadar bahwa untuk membangun negeri, untuk membangun bangsa ini, nggak pernah Tuhan kasih. Tuhan nggak pernah suruh orang lain melakukan, tetapi umat Tuhan. Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Ajarlah mereka semua yang aku telah ajarkan kepadamu. Nih, yang diajar Tuhan tuh yang di sini. Dalam firman ini semuanya. Ayat ini bilang di hari terakhir, orang akan datang, naik ke gunung Tuhan untuk belajar. Nah, kalau gitu, kita gereja harus siap dong. Kita gereja harus peduli dong. Karena itu akan terjadi nanti. Tuhan juga udah bilang, disciples the nations. Nah, S-nya harus banyak, Bu. Karena tulisannya gitu di Alkitab. Tuhan nggak bilang disciple the nation. Muridkan bangsa, bukan. Muridkan bangsa-bangsa. Karena ada satu bagian firman Tuhan mengatakan terlalu kecil bagimu kalau engkau hanya mengurusi domba Israel yang terhilang itu. Artinya apa? Terlalu kecil cuma ngurusin jemaat yang hari ini pulang ke rumah, besok enggak, hari ini judi, besok tobat. Terlalu kecil ngurusin domba Israel yang terhilang. Ku berikan kepadamu kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Nah, jadi gereja itu harus keluar dari bawah tempurungnya, jangan dalam tempurung terus, karena terintimidasi ya dengan banyak sekali katakanlah statement-statement dari dunia ini yang mengatakan bahwa oh orang Kristen kita ini hidup di Indonesia, tepa selira, kita harus menghargai agama orang lain, kita ini harus ibarat kata nih tenggang rasa. Tenggang rasa ini udah 30 tahun dibangun Soeharto, sehingga kita nggak berani nginjil. Tenggang rasa dong, nanti tersinggung. Agamanya nggak boleh disentuh. Tuhan nggak pernah bilang gitu. Pergi, jadikan bangsa muridku. Gimana dong caranya? Berarti nggak ada tenggang rasa dong Tuhan. Pakai hikmat. Ya, jadi di Indonesia ini nggak ada tuh, Kristen nggak boleh nginjil. Nggak ada. Itu setan yang buat. Hukum, RUU, segala macam tentang SKB 2 Menteri itu setan yang buat. Gereja tunduk, kata sinode, kata aras kita, harus tunduk tuh SKB 2 Menteri bilang gini, bilang gitu, gereja nggak bilang, kok malah pemimpin gereja yang ngomong gitu. Malahan kita ini akhirnya terkecoh dengan segala macam rupa itu, sehingga akhirnya gereja lumpuh. Akhirnya bangsa ini hancur. Ketika statement tadi kita dengar, kok aneh ya, kok kita yang disalahin sih? Harusnya memang begitu adanya. Kalau gereja benar, benarlah bangsa ini. Karena kebenaran itu hanya ada dipercayakan kepada kita yang punya Alkitab ini. Kebenaran itu ada di sini. Buku dari segala pengetahuan di sini. Nah, bagaimana ini nggak pernah dibuka-buka? Mereka tahu apa? Mereka bikin apa? Pakai apa tuh? Ya kan? Jadi akhirnya sekarang saya bilang, iya benar. Itu kesalahan kami. Kami nggak peduli sama bangsa ini. Kami tidak memberikan hati kepada bangsa ini. Kami nggak ada perhatian untuk bangsa ini. Kenapa? Kami sibuk sih, banyak sekali program dalam gedung kami yang berapa kali berapa itu. Di dalamnya aja 24 jam udah penuh dari A sampai Z, dari Senin sampai Minggu. Kapan mau keluar? Program dalam kita kan banyak sekali. Som sana, som sini, som ini, som itu. Udah tamat semua. Satu jiwa pun nggak pernah dengar Injil. Ini udah dari zaman. Tuhan izinkan. Ayo digoncang-goncang, dikocok-kocok sama Tuhan. Kocok, semuanya. Ayo ditampi. Yang gabah-gabah keluar saja. Tinggal yang murni-murni. Yang kemudian akhirnya tahu, oh kita harus berdiri untuk bangsa ini. Kebenaran ini harus ada sampai ke telinga, sampai ke semua jiwa-jiwa. Ya, supaya mereka nanti seperti Yesaya 2 ayat 2 dan 3 ini, mereka akan pergi ke gunung Tuhan, mereka mau belajar bagaimana, karena di sini dikatakan supaya ianya huruf besar ya,
Allahnya Yakub itu, supaya Allahnya Yakub itu mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dari mana jalannya Allah Yakub? Ya di dalam Alkitab ini, inilah jalan-jalannya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Nih orang-orang sekuler sana tuh udah ngomong gini nih di akhir zaman. Supaya kita nih mau berbisnis, kita pakai jalan cara Alkitab. Nah, bahasanya ya, bahasa langsungnya ya. Ya kan? Supaya kalau kita mau mengerjakan bagaimana melakukan pemerintahan, harus pakai cara yang di dalam Alkitab. Supaya kita, karena dikatakan supaya kita berjalan menempuhnya. Nah, sekarang masalahnya gereja di mana? Nggak ada satupun tuh anggota DPR. Kenapa? Itu kan politik dosa. Nah, inilah dosanya gereja. Lagi, ya. Jadi sekarang kalau saya pun ngomong-ngomong seperti ini, saya dulu takut. Sekarang saya nggak takut. Kalau nanti saya ditegur, nggak apa-apa saya ditegur. Toh justru kita memang sama-sama kena tipu kok. Kita sama-sama dibohongin kok. Nah sekarang ayo saya tanya sama para pemimpin. Terus Bapak nunggu siapa ngerjain ini? Tuhan bilang, aku mencari seorang yang mau membangun tembok agar negeri itu tidak kumusnahkan. Ya kan? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bahasa ya ini antara kita bahwa sesungguhnya banyak para pemimpin kunci bangsa ini tahu harus orang Kristen yang kerjain ini. Kalau udah sampai kepada hal-hal yang sangat spesifik, hal-hal yang sangat demikian, nanti kita ketemu dengan orang-orang tertentu, orang-orang kunci. Ketika dia tahu kita orang Kristen, dia mau buka-bukaan dengan kita. Ketika dia tahu kita orang Kristen, dia mau sharing. Kenapa? Dia tahu kau yang tahu jawabnya. Orang Kristen yang tahu jawabnya. Alkitab ini yang sudah memberitahukan akan hal. Banyak sekali kalau kita mau bicara tentang hal ini. Jadi ini karena waktu juga kembali lagi kita masuk kepada ayat berikutnya tentang pemulihan mezbah. Ya. Jadi kalau hari terakhir orang mau datang kepada kita semua, kita mau cari siapa? Kita hanya cari Tuhan. Ya, ayat lainnya yang sangat relevan dengan pemulihan mezbah ini dan situasi akhir zaman ini, apa yang akan terjadi di akhir zaman ini sebenarnya ya simpel, sederhana, baca 2-3 ayat ngerti, jelas, nggak perlu harus sekolah Alkitab 5 tahun, STT teologi berapa tingkat level kesarjanaan, udah sarjana S1, S2, S3 baru ngerti enggak. Baca 2-3 ayat. Kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan dan apa yang akan terjadi. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kristen itu sangat simpel. Sangat simpel. Baca Amos 9 ayat 11 sampai 12. Ya, sebenarnya sampai ayat 15, ibu-ibu nanti jadi PR aja ya sampai ayat 15. Tapi kita baca siang hari ini Amos 9 ayat 11 sama 13 sama 12 aja ya. Kita baca bersama Amos 9. Oke, saya baca ya. Kita semua baca masing-masing di tempat kita. Kita memang di unmute, tapi nggak apa-apa supaya kita baca kencang-kencang sama-sama ya. Amos 9 ayat 11, 12. 2, 3. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nanti baca 13, 14, 15 itu adalah dampak dari kalau pondok Daud sudah dipulihkan. Ya, tapi kita bahas karena waktu di 11-12-nya aja. Nah, untuk mempercepat, langsung kita buka lagi ayat yang sangat relevan, yaitu Kisah Para Rasul ayat 15 dan 16. Kisah Para Rasul ayat 15 dan 16. Kisah Para Rasul ayat Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17.
Kalau udah menemukan, ya kita baca bersama. 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayat dari Kisah Para Rasul 15, 16, 17 ini memang dia ambil dari Amos 9 ayat 11, 12 karena itu bunyinya sama. Bunyinya persis sama, ya, cuman dia beda pembahasaan aja ya, tapi intinya, message-nya itu sama, persis, ya. Jadi dikatakan di 2 ayat yang kita baca tadi, yang di Amos bilang pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Pada hari itu, hari apa? Berarti nanti ya, pada hari tersebut, ya kan? Pada suatu hari nanti, berarti nanti, bukan sekarang, ya kan? Oke. Lalu tapi di Kisah Para Rasul dikatakan, kemudian aku akan kembali. Nah, karena bunyi ayat ini sama, ya, berarti hari itu nanti adalah hari ketika dia kembali. Ya, saya ini sebagai orang Kristen, mungkin saya di awal lalu udah pernah bersaksi bagaimana perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang luar biasa itu kemudian mengubah seluruh hidup saya, dan saya kemudian mencari menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus. Ya, saya itu sering sekali karena ya kemudian saya mengambil pilihan untuk menjadi seorang pendoa syafaat, untuk kerjanya doa ya. Dalam doa tuh banyak sekali saya menaikkan pertanyaan-pertanyaan yang agak unik-unik gitu ya, pertanyaan yang pribadi banget gitu ya. Di antaranya saya tanya, Tuhan, nanti kan Tuhan kembali nih akhir zaman. Terus yang ini yang orang percaya akan dijemput di awan-awan. Terus nanti lalu Tuhan bikin apa? What next Tuhan? Kalau udah datang gitu, kita udah semua diangkat, terus Tuhan bikin apa? Bacaan firman Tuhan di 2 ayat ini menjawab pertanyaan saya. Pada hari itu aku akan kembali memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Jadi di akhir zaman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, nanti yang kita tahu dia datang untuk mengangkat, menjemput kita, begitu ya. Setelah jemput diapain Tuhan? Memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Dan aku akan menutup kembali pecahan dindingnya. Di sini dikatakan yang telah roboh dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Bicara tentang pondok Daud, itu adalah satu tempat di mana tadi saya ceritakan ya, bagaimana Daud begitu sungguh, begitu serius, begitu dia rencana, terprogram untuk membuat satu pujian penyembahan bagi Tuhan, ya, membangun kekariban dengan Tuhan. Itu dia serius banget melakukannya sampai kayak kalau boleh kita bilang kayak bikin proyek ya, bikin program ya. Nah, jadi ini tuh dia pondok Daud. Nah, aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Jadi yang Tuhan tunjuk yang pernah ada dulu ada, tapi udah roboh. Tapi aku akan bangun lagi seperti zaman dahulu kala. Seperti zaman dahulu kala itu apa? Naikkan doa itu doa siang dan malam 24 jam. Siang dan malam, siang dan malam. Pujian, penyembahan, nubuatan, firman, deklarasi, profetik di dalamnya yang terjadi aktivitasnya ya. Jadi itu yang akan Tuhan lakukan. Nah, ayat kedua dari bacaan kita tadi ya, kalau di Kisah Para Rasul di ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi tujuan daripada Tuhan memulihkan pondok Daud supaya semua orang mencari Tuhan. Semua orang yang tidak mengenal Allah, semua bangsa yang kusebut milikku, kata Tuhan. Kalau di Amos dikatakan supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini. Jadi ini bicara tentang di akhir zaman, pondok Daud ini akan menjadi sarananya Tuhan supaya semua orang mencari Tuhan.
supaya terjadi penuaian besar. Supaya penuaian yang besar yang kita omong-omong itu akan terjadi. Ya, dan ada kalimat lain, tadi disebut semua bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau di Amos dikatakan, supaya sisa-sisa bangsa Edom. Ya, supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom. Nih, masalah gereja sekarang, lagi kebingungan bagaimana cara mengatasi bangsa Edom. Sekarang nih di akhir zaman kita sudah melihat nih, ada nih sisa-sisa Edom yang masih tertinggal di akhir zaman. Ya, itulah mereka sekarang ini keturunan Esau dengan keturunan Ismail. Itulah bangsa Edom. Ya, kita tahu bagaimana ini ulah tingkah pola mereka ini sekarang bikin repot aja. Ya, apa yang mereka lakukan ya seperti apa yang bangsa Edom dulu lakukan di zaman Alkitab. Kita tahu bagaimana bangsa Edom itu paling benci Israel. Ketemu dengan orang Israel, bawaannya pengen perang, pengen bunuh, pengen musnahkan, pengen binasain. Ya, dan di bagian daripada firman Tuhan juga sering kita temukan bagaimana Tuhan kalau udah bicara Edom, dia bilang aku akan musnahkan bangsa Edom. Ya, tapi nanti ada bagian firman Tuhan lain yang bicara tentang Edom dengan cara yang lain. Ya, tapi kita mau bicara tentang Edom-Edom yang akan diberikan kepada kita. Ya, kalau ada misalnya kita tahu sekarang ya keturunan Edom yang sekarang ini, itulah bangsa yang di Timur Tengah itu Bapak Ibu, keturunan Esau Ismail. Ya, yang sekarang ini di hari zaman ini begitu kuat berusaha berjuang bagaimana caranya mereka ini melampiaskan amarahnya, dendamnya, entah apalah mereka pun nggak ngerti kenapa mereka harus melakukan itu. Seperti dulu leluhur mereka orang Edom ketika ketemu dengan orang yang tidak. Kalau di hari zaman ini sasarannya gereja, karena kita lah Israel di hari zaman juga. Ya. Memang Israel asli ada di sana juga, kita pun ada di sana. Jadi bawaannya memang lihat gereja, mau di mereka Kristen, Yahudi sama aja, nggak peduli. Pokoknya model ini harus aku musnahkan. Ya, nah inilah dia keadaannya sekarang Bapak Ibu ya. Jadi kalau di hari zaman ini kita sudah diperhadapkan kepada situasi ini dan kita di Indonesia. Ya, udah jelas kok. Hanya ada dua kelompok. Mau syariah atau mau IKF. Ya. Kalau gereja maunya IKF. Kalau Edom maunya syariah. Nah, bagaimana mengatasi mereka ini? Apakah kita bangun pasukan perang juga? Kita bikin latihan untuk bikin prajurit elit untuk melawan teroris dan semua radikalis? Amos kasih tahu kita hari ini. Pulihkan pondok Daud. Supaya sisa Edom itu kuberikan kepada. Jadi kalau sesuai dengan judul daripada materi kita hari ini, bagaimana Mesbah akan menjadi sarana penuai terbesar di akhir zaman. Inilah dia. Tuhan bilang semua bangsa yang kusebut milikku. Jadi nggak lagi cuma soal si Edom. Karena di Amos pun dikatakan semua bangsa yang kusebut milikku akan kuberikan kepadamu. Ya, kalau di Kisah Para Rasul dikatakan maka semua bangsa yang kusebut milikku yang tidak mengenal Allah, ya kan, itu akan datang mencari Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mesbah, ya, mari kita bangun mesbah kita. Mesbah kita di akhir zaman, karena memang kita adalah pasukan atau orang-orang yang memang diizinkan Tuhan, ya, menghadapi berada dalam masa-masa antikris ini. Bagaimana kita supaya menang, ya, bagaimana kita benar-benar hidup kita ini mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Hari ini mari berpartner dengan Tuhan. Mari siapkan dirimu bekerja dengan Tuhan. Menjadi pelaksana firman, penggenap-penggenap daripada firman. Akhir zaman kita baca dari 2 ayat tadi bagaimana Tuhan akan kembali dan apa yang dia akan lakukan. Pulihkan pondok Daud supaya semua bangsa yang tidak mengenal aku akan datang mencari aku, atau supaya sisa-sisa Edom kuberikan kepadamu. Jadi akhirnya kita tahu ternyata upaya-upaya penginjilan yang keras dan terprogram dan sebagainya di sini nggak dibahas. Karena di sini hanya dikatakan pulihkan pondok Daud supaya bangsa-bangsa datang. Nah, kami sangat mengalami ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus di tempat-tempat mana kami tahu sebagai satu pijakan kegelapan, sebagai markas daripada iblis atau tempat kelahiran daripada satu kegerakan daripada
kegelapan, kami melakukan doa keliling ke sana. Kami melakukan spiritual warfare di situ, dan Tuhanlah yang berperang bagi kita di sana. Lalu kemudian di tempat yang tadinya adalah pijakan kegelapan, kita ubah menjadi pijakan sorgawi. Apa yang kita bangun di situ? Kita bangun di situ komsel, kita bangun di situ menara doa, komunitas doa, ya. Kita bangun di situ tempat-tempat yang kemudian nanti akan menjadi semacam kayak pusat kegiatan atau kayak sentra-sentra kegiatan-kegiatan pelayanan, ya. Nah, itu bagi kita cara kita untuk mengubahkan tempat ini pastikan sudah berubah menjadi pijakan sorgawi, ya. Jadi di sana yang paling nomor satu kami lakukan adalah menjadi tempat membangun mezbah. Ada tempat di wilayah itu yang kemudian kita jadikan kubu doa, rumah doa, yang paling maksimal adalah menara doa. Ya, dan kami akan melihat bagaimana setelah itu apa yang terjadi di sana ketika atmosfer kegelapan sudah dirubah, ya. Yang sekarang ada adalah atmosfer surgawi. Di tempat itu tiba-tiba masyarakat atau warga atau siapapun pribadi yang kita doakan di sana tiba-tiba berubah, berbeda dari keadaan sebelum di situ ada gerakan doa. Besok mereka udah bisa senyum dengan kita. Entah bagaimana, siapa yang ngajarin mereka, tiba-tiba besoknya udah ramah, udah mau nyapa. Kemarin keras hatinya, mukanya ketat banget. Sekarang kok ketemu kita sudah mulai menarik, bibirnya mulai menarik senyuman. Matanya mulai ramah. Mungkin belum berkata-kata apa-apa, tetapi ketika kita sore Pak, dia mau sekarang sore. Kalau dulu buang muka, nggak mungkin dan sebagainya. Bapak Ibu akan membuktikan. Mari buktikan. Kalau sekarang lagi ada satu proyek pelayanan atau satu titik yang sedang didoakan, saya tantang mari buktikan. Mungkin sedang mengusahakan satu pelayanan ke satu pulau atau ke satu tempat atau ke satu wilayah. Kayaknya kemarin saya selentingan dengar ke satu pulau apa ya, di Pulau Seribu ya. Coba buktikan. Lakukan doa-doa program dari mulai sekarang, ya. Bersihkan atmosfernya dari sekarang. Sebelum ibu-ibu berjalan ke sana, sekarang lakukan doa-doa untuk tempat itu. Apa yang ibu-ibu ingin tempat itu mulai sekarang, mulai didoain. Apa yang mau? Apa yang ibu inginkan? Mulai sekarang didoain. Baru lakukan ke sana langkah-langkah pertama, ya. Jangan langsung ke program, ya. Ke sana doa keliling dulu. Mungkin orang lihat ibu-ibu seperti mau survei, seperti sedang mengumpulkan data, seperti mau mengadakan riset kecil-kecil dulu supaya nanti kegiatan apanya cocok, tepat, sesuai kebutuhan masyarakat di sini apa, lagi gali-gali info, ceritanya gitu ya. Tapi di situ lakukanlah doa keliling. Cari tahu di mana pusat kuasa kegelapannya, di mana orang kuatnya tinggal, apa yang mereka lakukan, doain. Ya, kalau saya sarankan kepada orang-orang ini bawa makanan. Roti jelai yang masuk ke perkemahan musuh akan membongkar, bangkitkan tiang-tiangnya, kemah-kemahnya, tenda-tendanya, itu ada dalam Hakim-Hakim 7. Roti yang murah meriah itu seperti roti jelai. Ya, roti jelai adalah bahan untuk membuat roti dengan kualitas rendah, ya, karena bahan membuat roti yang bagus kualitasnya adalah gandum. Jelai itu KW, biasanya oleh orang kurang mampu. Di zaman Israel seperti itu, ya, mereka gunakan roti jelai. Nah, ayat dalam Hakim-Hakim, aku melihat roti jelai menggelinding ke kemah musuh dan roti itu mampu membongkar bangkirkan tiang-tiang perkemahan dan habis runtuh perkemahan itu. Bawa roti jelai kepada orang kuncinya, pada dukun, tukang sihir, preman yang bertato, kasih roti jelai, runtuh hatinya. Dan itu bisa membangun persahabatan. Hati yang terbuka. Bapak Ibu, kalau yang sudah didoain, besok mau datang ke sana, mau bikin apa aja, mereka udah tinggal kayak manut. Karena atmosfer sudah dirubah. Sekarang surga udah turun. Manifestasi Roh Kudus ada di situ. Melawat hati mereka, menjamah mereka, hujan puasa, hujan pertobatan, dialami. Karena mereka sudah menghirup satu atmosfer yang baru, nafas hidup dari surga. Itulah yang mereka hisap sekarang dalam setiap isapan nafas mereka. Ya, buktikan. Saya tantang, buktikan. Ya, kami melakukan ini di Nepal, di pusat-pusat kegelapan, digantikan itu, dan sekarang di tempat di mana perdukunan paling kuat di Kathmandu, di Lumbini, di mana
ada mesbah doa. Apa yang terjadi? Besok-besok dukun-dukun datang ke gereja minta didoain. Tolong doakan aku pengen sembuh. Tolong doakan aku pengen hatiku damai. Preman-preman Nepal ya, dukun-dukun Nepal. Itu yang mereka alami ketika selesai daripada orang-orang sempat mulai melakukan doa keliling dan mulai membangun mesbah. Ya, jadi Bu, kesaksian yang ini Bu, kesaksian yang Borobudur Bu, itu bagus tuh Bu. Kesaksian Borobudur. Iya, itu contoh. Ini karena waktu ya, saya cepat-cepatin ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kesaksian Borobudur juga adalah salah satu cara kami bagaimana mengubahkan pijakan kegelapan menjadi pijakan surgawi. Mungkin bagi kita Borobudur is tempat berwisata, tetapi bagi orang Buddha Borobudur adalah mesbah. Ya, mesbah Baal untuk kita itu namanya. Ya, sekali waktu ketika kami mendoakan Borobudur, Tuhan tuh taruh di hati kami, aku cemburu sama batu itu. Batu mana Tuhan? Kemudian kita tahu kita lagi doain Borobudur, jadi batu-batu Borobudurnya Tuhan cemburui. Kok bisa ya? Akhirnya kita tentunya dibukakan kepada pengertian pengetahuan firman Allah bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Kalau ada orang yang lain yang lebih condong hatinya melihat barang tertentu, itu udah berhala sama Tuhan. Ya kan? Ketika mendapati orang condong hatinya melihat Borobudur dari seluruh dunia datang, oh Tuhan cemburu. Tuhan maunya kalau orang dari seluruh dunia itu datang ke satu tempat, tempat itu tempat untuk melihat Dia. Akhirnya kami tahu, oh ya Tuhan, oke lah. Bodoh-bodohnya kita. Jadi tempat itu mau kita doain supaya suatu saat, nah kita kan kayak kalau belum tahu apa-apa tuh kan, oh yaudahlah mungkin suatu saat tempat itu akan menjadi tempat di mana kayak pusat wisata rohani Kristen ya, gitu ya. Jadi akhirnya kita mulai berdoa dan akhirnya kami mulai mendapatkan mapping dan akhirnya kita tahu bagaimana Borobudur dulu didirikan. Didirikan oleh Raja Buddha pertama di Indonesia. Itu adalah itu yang kemudian juga mendirikan Angkor Wat. Angkor Wat yang di Thailand itu masih dinasti yang sama. Bapaknya bikin Borobudur, anaknya bikin Angkor Wat di Thailand. Ya, Angkor Wat adalah sampai sekarang yang sangat sakral ya dianggapnya. Nah, itu orang Indonesia yang buat. Ya, itu keturunan Chinese. Ini Raja Buddha pertama nih Chinese. Orang Jawa, ya kan? Namanya Jowo-Jowo, tapi sebenarnya Chinese. Nama asli Chinese-nya ada, saya udah lupa sekarang, nanti dicari korek lagi buku ya. Nah kemudian akhirnya kami tahu, kami doakan terus-menerus, di antara waktu kami sedang mendoakan, ada persiapan kami cukup lama, persiapannya berkali-kali, mungkin ada 5, 6, 7 kali kami pergi ke daerah Jawa Tengah untuk persiapan nanti doa puncak profetiknya kapan. Ya. Jadi terus mengumpulkan data, terus ngedoain, terus mengubah atmosfer lapis demi lapis, layer demi layer kita lakukan seperti itu. Akhirnya satu waktu kita pas lagi doa, Tuhan suruh pergi Borobudur sekarang. Wah, ini lagi sedang sibuk apa Tuhan suruh pergi Borobudur? Aduh, gimana ya? Tapi singkat cerita ternyata lagi ada momen internasional di situ. Tidak diekspos media. Tetapi ketika kami sampai di sana dari orang-orang tertentu yang orang yang sangat katakanlah ya memang orang-orang tertentu sekali tahu bahwa ini lagi ada momen internasional yang dihadiri oleh petinggi-petinggi Hmong atau biksu-biksu papan atasnya Borobudur sedunia, Borobudur Hindu sedunia, Buddha sedunia. Mereka dari Nepal, dari India, dari Thailand, Myanmar, dan tentu saja negara-negara yang kita tahu pengaruh Buddha, Cina dan sebagainya itu ternyata kalau di dalam tatanan mereka yang namanya Buddha Cina itu mah kecil, itu mah ece-ece gitu ya. Yang tadi yang saya sebut itulah mereka spirit Buddhanya pegangnya. Dan Buddha itu memang lahir di Nepal oleh seorang anak raja Nepal, pangeran dari raja apa, itu kan Buddha Gautama, dia kan orang anak raja Nepal. Jadi kemudian kami datang ke tempat ini. Tempat itu sangat dikawal, sangat dirahasiakan. Hotel sudah dibook, semua tempat itu oleh mereka semuanya udah beli sekian lama ini. Gak ada satu tamu lain pun datang ke tempat itu. Ya mereka banyak duitnya ya, jadi bodyguard, udah sistem keamanan tingkat internasional, tingkat pertemuan internasional. Jadi clear tempat itu tidak ada orang lain. Ya, jadi waktu itu kami dengan cara yang udah berdoa dulu tentunya, ya Tuhan, kalau memang mau ke tempat itu Tuhan kita mau lihat apa?
Nah, kami mau doa ke sana sekarang gitu ya. Nah, singkat cerita ibu-ibu ya, tempat yang tadinya clear udah dijaga berlapis-lapis oleh petugas keamanan lokal internasional ya. Bagaimana cara Tuhan tuh, mereka seperti tidak melihat saya khususnya. Karena tim doa tuh semuanya tinggal di kejauhan, saya sendiri yang maju ke dalam. Supaya tidak mencolok dan supaya saya cuma sekedar kalau dilihat orang, lu ngapain sini? Nah, udah gue tinggal ngibrit gitu ya. Tapi ternyata saya masuk ke halaman hotel, saya nggak diapa-apain. Masuk ke lobi hotel, saya nggak diapa-apain. Masuk lagi ke dalam ruangan-ruangan mereka sedang kumpul, nggak diapa-apain. Masuk lagi ke ruangan lain di mana kayaknya orang-orang inti karena udah pakai busana-busana, kostum-kostum gitu ya, mong yang udah pakai hiasan-hiasan, saya di situ nggak diapa-apain. Kemudian mereka sedang menyiapkan kayak perarakan dari tempat ini ke kaki Borobudur karena di situ ada tenda besar yang mereka udah pasang. Tampaknya akan ke situ, saya baru tahu ke situ nanti kalau udah jalan. Ini saya nggak tahu dia mau kemana. Tapi saya tempatkan diri saya di antara keramaian mereka itu, saya di tengah-tengah. Nggak ada yang usir saya. Ya udah, mereka menyusun barisan, saya pun berdiri di belakang tandu mereka. Nggak ada yang usir saya. Ya udah, saya ikuti aja di tandu. Saya cuma merasa gini, kayaknya ini malaikat lagi butakan mata mereka nih. Ya, karena nggak ada yang mengusir saya dengan baju preman, di baju biasa gitu ya, casual, pakai skirt, sementara mereka dengan pakaian agama kan, dan petinggi-petinggi yang berbaris di barisan-barisan depan, dan saya ada di tepat di belakang tandu yang mereka usung, dan ada satu patung kecil sebesar botol, saya lagi di meja, ini sebesar botol kecap ini aja, ini patungnya, itu yang mereka tandu di dalam tandu yang besar itu. Nah, saya kemudian jalan, perarakan itu jalan, saya ikut aja, saya di tengahnya. Kemudian saya lihat kamera-kamera, saya lihat ada media meliput-meliput, mereka punya, karena kostum seragam, pakai name tag seragam, pakai name tag semua Bapak Ibu. Tinggal saya sendiri yang kayak nggak pakai apa-apa, memang nggak pakai apa-apa. Saya ada aja jalan di tengah mereka, ya udah. Saya pikir gini, ini kan alam roh ya. Biasanya kamera itu selalu menangkap sesuatu yang berbeda gitu kan ya. Saya takut ini kamera mungkin nanti akan lihat saya nih di kamera, baru dia lihat nih ada orang lain pakai baju lain. Saya udah doa aja, Tuhan butakan, ini mau dipakai kemana, butakan matanya. Bener, kamera-kamera tuh lewat begitu aja, nggak ada. Jadi barisan wartawan, medianya kan mereka berjejeran ya, untuk satu titik mereka ada di situ semua. Nanti media pun udah ditinggalkan, nggak ada lagi sampai ke tenda utama. Di tenda utama saya nggak tahu berapa lama, saya pikir 1 jam ada lebih ya. Mereka buka buku puja. Buku puja berisi mantra. Tebalnya tuh tebal banget. Ya, mereka buka berapa lembar, mereka nyanyikan bersama wing, 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 wing. Yang gitu-gitu tuh bacanya tuh, ya. Terus saya dari situ ya tunggu jadi pojokan gitu kan. Apa yang mereka lakukan? Ini belum ada yang lihat saya juga, nggak ada yang nyapa saya, nggak ada, Bu, ngapain sini? Nggak ada mata yang kayak menatap mata saya. Kalau kita ketemu orang kan bola mata kita dilihat gitu ya. Ini nggak ada, mereka lewat. Udah, saya di situ aja. Sampai akhirnya selesai, mereka istirahat. Waktu istirahat itu tinggal satu pendeta utama yang tidak meninggalkan tempat, karena memang kayaknya dia nggak boleh tinggalin tempat. Dan saya tanya dalam bahasa Inggris karena dia orang Nepal ya, kenapa di sini bikin acara ini? Ini kan Indonesia, kan Buddha itu harusnya bukan di sini. Oh iya, memang betul. Buddha itu lahir di India, tapi the mother spirit of Buddha is Indonesia. Oh bisa kayak gitu ya. Lalu apa yang kalian lihat di Borobudur ini? Kenapa harus bikin di sini? Oh, Borobudur ini bagi kami adalah mandala terbesar di dunia. Jadi bentuk Borobudur yang sedemikian menurut dia adalah mandala. Ada orang Buddha di sini mungkin mantan bekas ya, tahu arti mandala itu apa ya. Ya, waktu saya baby. Oke, tinggal 5 menit lagi ya. Jadi akhirnya singkat cerita dia sebutlah bentuk daripada Borobudur dengan segala sudut menyudut dari setiap undakan-undakan itu sangat presisi dan itu perhitungannya kalau dengan ilmu matematika zaman sekarang ketangan kotangan sinus kosinusnya itu menentukan struktur mengendalikan semesta raya. Jadi mandala atau Borobudur ini adalah media untuk mengendalikan semua planet dan semua yang ada di semesta raya. Ya, jadi pusat kendalinya di Borobudur dan mereka katakan itulah Holy Land. Saya mau bilang kepada kita semua, kalau Holy Land bagi mereka berarti neraka buat kita. Jadi akhirnya kita melakukan doa-doa profetik itu Bapak Ibu, singkat cerita saja ya. Kemudian kami melakukan pemulihan
mesbah di situ, di puncaknya kami membuat satu profetik untuk membawa batu dari bawah, 12 batu di atas puncak Borobudur. Inilah mesbah yang benar, seperti yang dibangun oleh Elia di Gunung Karmel, ya, menghadapi Nabi Baal. Dia membangun mesbah itu, dan apa itu namanya tuh, berseru dari mesbah itu kepada ya Allah Abraham. 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 40 nanti baca. Di situ Elia berkata ketika dia sudah membangun mesbah, ya, dari 12 batu, 12 suku Israel, 12 anak Yakub. Jelas itu mesbahnya. Berarti ini mesbah bagi orang Israel. Inilah mesbah yang benar yang harus kita bangun supaya mendatangkan api. Nah, waktu itu dikatakan, buktikanlah kepada bangsa ini bahwa Engkaulah Tuhan. Tunjukkanlah bahwa Engkaulah Tuhan. Jawablah aku, ya Allah Abraham, ilah Ishak, Allah Yakub, Allah. Kalau orang Kristen langsung menyambutkan Allah yang sama yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Buktikan kepada Indonesia bahwa Engkaulah Allah. Jawablah dengan api, karena siapa yang jawab dengan api dialah Allah. Kemudian kita lihat di sana orang Israel melihat api turun, dan lalu mereka mengatakan dialah Allah, dialah Allah, lalu mereka sujud menyembah. Ya, itu iman kami untuk mendirikan profetik, membangun mesbah di atas Borobudur. Ya, kami bacakan ayat itu, kami tuangi dengan minyak, lalu kami materaikan dengan firman Tuhan, lalu kemudian kami turun. Apa yang terjadi di malam hari, Bapak Ibu? Di atas Borobudur yang gelap gulita, jam 12 malam itu, kami melihat tabut di atas bangunan Borobudur. Tabut itu dari kabut asap dan berbentuk tabut. Di atasnya itu ada kerubin. Ya. Setiap kali kami bilang, ini tabut, dia berubah. Burung terbang, kami bilang, ini Raja Wali, dia berubah. Kabut asap tadi nanti berubah lagi menjadi singa Yehuda. Kami bilang, ini singa Yehuda, dia berubah. Lalu dia berbentuk gunung. Kami katakan ini Gunung Sion. Dan lalu dari waktu kami sebut Gunung Sion, dari balik gunung yang dari kabut asap tadi, ya, keluar percikan cahaya lampu. Wow, kayak lampu disco, ya. Ini siapa nih anak-anak gaul zaman dulu yang anak kedugem, ya. Itu kalau gelap gulita di dalam kegelapannya. Lalu ada lampu-lampu yang berpendar-pendar. Seperti itu. Seperti itu. Kami melihat itu 2 jam lebih. Lalu di akhir dari penglihatan kami adalah ketika kami sudah mulai kelelahan, yang melihat itu sudah tersungkur di tanah nangis-nangis gitu ya. Adalah seperti yang siapa pernah udah ke Antartika, ya, yang ke Iceland ya, melihat aurora. Siapa pernah melihat aurora? Seperti itu yang kami lihat di Borobudur. Warna hijau dari pinggir ke atas Borobudur, turun ke bawah. Nanti naik lagi warna yang lain, warna oranye, naik sampai atas langit sampai hilang. Lalu dari samping warna merah jambu, seperti itu berganti, dan lalu ada pemandangan baru, kami melihat cahaya di malam hari, matahari di atas Borobudur. Matahari itu di dalamnya berbentuk Raja Wali, tabut, dan sebagainya. Saya cuma mau mengatakan di sini bahwa alam roh itu sangat real. Ya. Firman Allah itu ya dan amin. Kalau kita masih ngawang-ngawang melihatnya seperti kayak aduh sesuatu yang masih nun jauh di mata, ya. Tetapi kalau kita mau kerjakan dan kita respon kita adalah ya dan amin, dan kita tahu ini sesuatu yang konkret, yang sungguh-sungguh, kita mengalami sesuatu yang konkret, sungguh-sungguh. Mungkin di zaman Alkitab kita pernah melihat bagaimana semak berduri itu dibakar api tetapi tidak hangus. Kami melihat itu. Kami melihat tanda-tanda seperti itu ketika kami menyelesaikan satu doa untuk memuliakan Tuhan di Indonesia, yaitu di Borobudur. Ya. Itu mungkin kesaksian saya. Jadi Bapak Ibu, mari menjadi manusia rohani. Jadilah manusia ilahi. Karena Allah yang ilahi adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saya cuma kasih saran praktis sebelum kita tutup di sini adalah kalau belum berbahasa roh, berbahasa roh. Kalau ada orang bilang, oh enggak berhenti, harus begini, harus begitu. Saya yang mengasihi kita semua di sini, saya katakan wajib bahasa roh. Kalau kita mau mengalami Tuhan, pengalaman divine experience, masuklah dalam roh, berbahasa rohlah. Karena dengan bahasa ini, iblis nggak pernah tahu lu tuh lagi program apa buat dia. Lu tuh lagi nyerang dia di mananya. Iblis nggak pernah tahu. Karena itu kita nggak pernah dikasih bahasa roh. Karena dia nggak akan ngerti. Itu bahasa komunikasi, bahasa sorga. Kalau ada yang bilang istilah begitu, saya setuju. Setelah melalui berbagai pengalaman-pengalaman, akhirnya saya katakan, saya setuju. Itu bahasa sorga. Saya setuju bahwa itu hanya roh kita dengan roh Tuhan yang tahu.
Karena itu kalau kita peperangan rohani pakai bahasa roh, kita menang. Oke, Feby, di ruang sebelah sudah dimulai. Oke. Iya, Bu. Terima kasih semuanya. Tolong disambung doa aja nanti ya. Sampai jumpa lagi, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Semangat, makasih, maju Bu. terus. Kita bangun masa bersama untuk Indonesia. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu-ibu, semoga kenapa? Tadi sempat mati. Oh, sempat mati ya. Oke. Jadi ibu-ibu, saya percaya di bulan doa ini ya, sebenarnya Bu udah habis ya. Cuma kan kemarin ada libur, jadi kita akhirnya Kamis ya yang libur ya. Karena banyak ya mengenai doa, jadi ada banyak hal yang hamba-hamba Tuhan kita undang itu bicara mengenai doa. Tapi yang di sini yang kita tangkap bahwa bagaimana kita diberi pengertian untuk mengasihi bangsa, untuk mengerti bangsa Indonesia. Karena yang minggu lalu Ibu Eli itu banyak bicara mengenai bangsa ya, mengenai Indonesia, mengenai banyak hal gitu. Nah, kita di sini belajar bagaimana Indonesia seperti apa dan bagaimana kita membangun mesbah untuk kita membangun Indonesia. Nah, nanti dijelasin lagi, cuma ini waktunya sudah jam 4, kita mau tutup aja ya. Kita mau tutup aja, nanti di Kamis atau minggu depan nanti sharing lagi. Oke, kasihan ibu-ibu juga mungkin udah banyak urusan ya, saya tutup aja ya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran demi pelajaran pengalaman Tuhan yang Kau bawa lewat hamba-hambamu Tuhan, bagaimana lewat doa Tuhan, lewat mengalami Engkau Tuhan di alam roh, dan kami boleh mendapat jawaban dari segala hal Tuhan, pergumulan bahkan kami